Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Atap bangunan sekolah di Sragen ambruk saat proses belajar mengajar berlangsung. Kepala sekolah dan sejumlah siswa terluka akibat tertimpa genteng. Banjir yang mengepung Kabupaten Pati tak kunjung surut. Sepasang kekasih terpaksa melangsungkan pernikahan di tengah banjir. Cegah gagal panen, para petani di Kabupaten Banyumas memanen cabai lebih awal. Banjir di Kabupaten Kudus tak kunjung surut bahkan semakin parah. Pemkab Kudus mengusulkan pembangunan embung dan waduk untuk penanganan banjir jangka panjang. Jalan menuju Dusun Karangturi, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus tak lagi dapat dilewati kendaraan bermotor. Banjir setinggi 1 meter jadi penyebabnya. Sebenarnya banjir sempat surut setelah pemerintah Kabupaten Kudus mengadakan pompa air. Tetapi tingginya debit air dari Sungai Wulan membuat banjir kembali tinggi. Meski begitu, sejumlah warga enggan mengungsi. Yang paling penting adalah dievakuasi kalau barangkali warga ini memang betul-betul terdampak betul. Tapi sekarang banyak warga yang tidak mau dievakuasi, mendingan di rumah, tapi tetap kita kondisikan, kita distribusikan untuk makan 3 kali sehari. Pemerintah berupaya meninggikan tanggul sungai dengan karung berisi tanah. Untuk jangka panjang akan diusulkan pembangunan 2 embung dan 1 waduk untuk mengatasi banjir. Banjir kembali tinggi pada Senin malam. Warga Kecamatan Udaan, Kabupaten Kudus menyelamatkan diri sebelum luapan Sungai Wulan semakin parah. Sebagian dari mereka mengungsi ke daerah lebih tinggi di Desa Setrokalangan, Kecamatan Kaliwungu. Rata-rata yang mengungsi karena rumah mereka sudah banjir setinggi 1 meter. Makanya teman-teman di sepanjang tanggul itu sudah mulai siaga hari ini. Per hari ini, malam ini teman-teman sudah mulai aktivitas untuk penanggulan. Tadi termasuk yang ada di Udaan, di Gang 12. Banyaknya rumah yang ditinggal warga karena mengungsi mendorong Polres Kudus untuk bersiaga di area Desa Setrokalangan. Patroli dengan perahu karet untuk menjamin keamanan rumah yang ditinggal penghuninya. Di sela-sela patroli, polisi menghimbau agar warga segera mengungsi mengantisipasi banjir semakin tinggi. Kita titip pada warga-warga yang memang rumahnya aman ya dan sekitarnya terdampak banjir dan mengungsi agar bisa menjaga keamanan rumah di sekitarnya sehingga mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Data dari BPBD Kudus ada 29 desa di 5 kecamatan terendam banjir. 1.128 jiwa dari 43.000 jiwa yang terdampak banjir telah mengungsi. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Kita simak informasi lain, 5 daerah di Jawa Tengah memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pembuatan aplikasi untuk verifikasi data dan pengawasan angka kemiskinan. Kelima daerah itu adalah Brebes, Banyuwangi, Kebumen, Pemalang, dan Cilacap. Melalui Dinas Sosial, Pemprov akan membuat aplikasi untuk validasi data kemiskinan. Hadirnya aplikasi ini agar pengkategorian kemiskinan dalam 4 tingkat semakin jelas. Tingkat 1 dan 2 untuk kondisi sangat miskin telah terdata baik, namun untuk tingkat 3 dan 4 belum ada data pasti dan masih tumpang tindih. Dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2022 dan persiapan APBD 2023, penurunan angka kemiskinan menjadi fokus utama. Selain memberikan bantuan tunai, ada pun sejumlah program kemiskinan lain seperti program Tuku Lemah oleh Umah, program jambanisasi untuk 35.000 lebih rumah, serta revitalisasi 79 pasar tradisional. Diketahui angka kemiskinan di Jawa Tengah tergolong turun dari 4,1 juta orang pada September 2020 turun menjadi 3,8 juta orang pada Maret 2022.
Pada Dinsos kita membuat satu aplikasi yang bisa memvalidasi data itu, termasuk verifikasinya, sehingga tidak tumpang tindih. Maka ini perlu kerjasama dengan kabupaten kota, dengan desa gitu, dan kementerian, sehingga nanti gap yang mungkin beda-beda itu makin baik, makin baik, makin baik. Kalau itu ketemu, konteks kemiskinan dengan 4 tingkat gitu aja ya. Itu kalau kita melihat desil 1-2 itu kemiskinannya pasti sangat ekstrim. Nah yang 3-4 ini kan sebenarnya bisa sebentar lagi dia tidak miskin. Tapi ada nggak datanya? Maka yang ekstrim ini ditangani khusus sehingga dulu Pak Wapres kan sini, Pak Menko Perekonomian ke sini, terus kemudian kita tangani. Itu yang dalam program sudah disiapkan kita kerjakan. Tapi kalau dengan data yang ada desil 3 dan 4-nya itu bisa kita dapatkan, ada di mana komunikasi dengan kabupaten kota, rasa-rasanya treatmentnya tidak terlalu berat. Cuaca tidak menentu di wilayah Kabupaten Banyumas, gagalkan panen cabai. Untuk mengurangi kerugian, petani terpaksa memanen cabai lebih cepat. Petani cabai di Desa Pekuncen, Kabupaten Banyumas terpaksa memanen cabainya lebih cepat. Hal ini terpaksa dilakukan karena mayoritas tanaman cabai membusuk. Pembusukan karena cuaca tidak menentu sehingga tanaman muda terserang hama dan jamur. Sebenarnya masih membutuhkan waktu setengah bulan lagi untuk bisa memanen cabai. Namun cuaca yang tidak menentu membuat petugas harus memanen cabai lebih cepat. Cabai yang masih hijau pun tidak dapat dijual dengan harga normal. Harga jual cabai akan lebih murah dari biasanya. Sementara di Kabupaten Tegal, kurangnya pasokan cabai karena cuaca ekstrim membuat harga jual cabai naik drastis. Di pasar Pepedan, semua jenis cabai alami kenaikan harga. Harga cukup tinggi terjadi pada cabai rawit hijau dan rawit merah. Dari sebelumnya Rp60.000, kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Disusul cabai merah kritik dan biasa dengan harga Rp40.000 per kilogram. Lalu cabai hijau naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Begitu juga harga bawang merah tembus Rp40.000 per kilogram. Selanjutnya harga kol, kentang, dan jagung juga naik. Kenaikan ini karena pasokan dari petani berkurang akibat gagal panen di masa cuaca ekstrim. Sementara permintaan masyarakat tergolong tinggi. Kita beralih ke informasi lain, puluhan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Banyumas menerima sertifikasi makanan halal dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Proses pemberian sertifikasi halal sebagai komitmen kampus untuk mendukung produk UMKM dengan menjamin mutu dan keamanan produk yang hendak dipasarkan. Puluhan pelaku usaha kecil dan menengah menjajakan dagangannya di Kompleks Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini selalu digelar akhir pekan untuk membuka ruang bagi 68 pelaku UMKM untuk menjual berbagai jenis dagangan yang sudah dijamin halal. Bahkan pihak universitas juga memberikan sertifikasi halal kepada para pedagang untuk menjamin mutu yang dijual, sekaligus mempermudah pedagang untuk memasarkan produknya. Dari Sanmon UMP adalah pendampingan produk halal dan sertifikasi halal dari sentra halal UMP. Kita berharap produk-produk yang dijual di Sanmon UMP dan juga pelaku UMKM di Banyumas dan sekitarnya, mereka itu menjual produk yang bisa tersertifikasi halal. Artinya jaminan produk, jaminan pembeli, dan kita melakukan usaha dagang itu perdagangan yang halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh tim sentra halal dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mulai dari kue, jajanan ringan, hingga berbagai macam makanan tradisional. Pemberian sertifikasi makanan halal ini disambut baik pelaku UMKM. Biar maksudnya lebih pede jualannya. Terus kan kalau halal kan orang lihatnya udah halal gitu. Jadi kan saya lebih percaya diri aja kalau jualan udah halal gitu. Emang pengen ya sertifikasi halal ya? Iya kepingin, saya kepingin. Maksudnya kalau udah halal lebih kedepannya kan lebih enak aja. Konsumen juga nggak ragu lagi. Iya, konsumen juga udah nggak ragu. Gimana? Uji sampel makanan terus dilakukan agar seluruh produk UMKM bisa bersertifikasi halal. Sertifikasi halal tergolong penting sebab bisa menjamin mutu dan keamanan untuk barang dagangan yang dikonsumsi serta dapat meningkatkan omset penjualan.
Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas.